kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud, menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud, menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud, menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud, menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Pagi ini jumpa lagi kita dalam program Worship Morning Lembah Pujian Ministry Jakarta. Puji Tuhan, kita akan melihat lagi kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Saya mengajak kita untuk bersama-sama memperhatikan firman Tuhan dalam Yosua pasal 3 ayat 6. Yosua pasal 3 ayat 6, firman Tuhan berkata demikian. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, dalam ayat ini kita temukan bahwa ada para imam yang oleh Yosua memerintahkan mereka
atau memberi komando kepada mereka untuk mengangkat tabut perjanjian, yang memang tabut perjanjian ini biasa memang dipikul atau dibawa oleh para imam. Imam-imam ini adalah orang-orang keturunan Lewi, ya, atau keturunan Harun, yang biasanya mereka memang bertugas sebagai pelayan di kemah suci atau pelayanan-pelayanan keimamatan. Nah, imam-imam ini mereka dikhususkan memang untuk hal-hal yang berhubungan dengan umat Tuhan ketika harus menghadap Tuhan, maka itu diwakili oleh para imam. Nah, di ayat ini kita temukan bahwa para imam di sini berperan untuk mengangkat tabut perjanjian atau membawa tabut perjanjian. Kenapa tabut perjanjian ini harus orang-orang yang dikhususkan untuk mengangkat atau memikulnya? Karena memang tabut perjanjian ini adalah sarana atau media yang menyatakan kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel, di tengah-tengah bangsa Israel. Dan tabut Allah ini merupakan media yang di dalamnya ada nilai-nilai sejarah, bahkan nilai-nilai rohani yang memang perlu untuk diperhatikan oleh umat Israel, dan mereka tidak boleh sembarang orang untuk memegang ataupun mengangkat atau memikulnya. Itu dikhususkan memang hanya kepada para imam. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, dalam perjalanan dari Mesir menuju ke Kanaan, ketika mereka sudah tiba di tepi sungai Yordan, sebelum mereka menyeberang sungai Yordan yang deras itu, maka imam-imam yang memikul atau yang membawa tabut perjanjian ini, mereka yang berperan aktif sepenuhnya di sana. Nah, kalau kita perhatikan di ayat 15 dan 16 di pasal 3 ini, para imam ketika kaki mereka masuk yang menginjak di tepi sungai Yordan itu, mereka yang memikul tabut Allah ini, maka seketika itu juga sungai Yordan ini terputus. Sungai yang mengalir dari hulu menuju ke muara di Laut Araba. Sungai yang begitu deras, ketika kaki para imam menginjak tepi sungai Yordan ini, maka saat itu juga air ini, aliran sungai Yordan ini terputus. Dia sebak, dia meluap, dia menjadi bendungan dan berbalik arah ke kota Adam di daerah Sartan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini sesungguhnya mau menyatakan tentang kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel lewat media ini, tabut Allah atau tabut perjanjian. Dalam peristiwa ini kita lihat ada mujizat, ada keajaiban yang terjadi di pasal 3 ayat 15 dan 16. Bahwa sungai Yordan yang sedemikian deras itu terputus seketika pada saat kaki para imam yang memikul tabut Allah itu menginjakkan kaki mereka di tepi sungai Yordan itu. Di mana ada tabut Allah, di situ ada keajaiban. Di mana tabut Allah, di situ ada berkat Tuhan. Karena sekali lagi tabut Allah ini adalah media yang menyatakan kehadiran Allah, hadirat Allah, kuasa Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel, hadir dalam perjalanan hidup kekristenan kita. Itulah sebabnya mari kita menempatkan hadirat Allah itu, kuasa Allah itu di tempat yang tepat, sehingga kita mengalami kedahsyatan dari hadirat Allah itu. Kita ingat bahwa dalam kisah di perjalanan atau dari keluarga Obed Edom dalam 1 Tawarik 13 ayat 14. Dalam 1 Tawarik 13 ayat 14, ketika tabut Allah ini ada di rumah mereka, sekurang lebih 3 bulan di tempat mereka, apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga Edom, keluarga Obed Edom ini? Mereka sangat diberkati dengan hadirnya tabut Allah di tempat mereka. Karena memang tabut Allah ini, sekali lagi, ini adalah media yang menyatakan kehadiran Allah, hadirat Allah, kuasa Allah. Dan itu dialami oleh keluarga Obed Edom, dialami oleh bangsa Israel dalam perjalanan ketika harus menyeberangi sungai Yordan. Dan saya percaya kita semua, ketika hadirat Allah itu ada di tengah-tengah kita, ketika tabut Allah itu ada pada kita, maka kita akan mengalami keajaiban bersama dengan Tuhan. Kita akan mengalami kuasa Tuhan. Mari kita terus undang hadirat Allah itu ada dalam hidup kita, ada dalam keluarga kita. Tuhan berkati kita semua dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat kesempatan yang indah pagi ini. Kami boleh kembali diteguhkan dengan firman-Mu, bahwa sesungguhnya Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami.
kepada bangsa Israel melalui tabut Allah yang menjadi media kehadiran Allah, media hadirat Allah ada di tengah-tengah mereka. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengundang Engkau ada di tengah-tengah hidup kami, dalam keluarga kami akan merasakan hadirat-Mu, kami akan merasakan kuasa-Mu, kami akan mengalami mujizat-Mu Tuhan, keajaiban-Mu menjadi bagian kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, biar kuasa firman-Mu bekerja dalam hidup kami, umat-umat Tuhan yang ada di rumah, mereka yang mulai beraktivitas di pagi ini, mereka yang sedang menuju mungkin ke tempat kerja, anak-anak yang berangkat sekolah, yang berangkat kuliah, dan apapun aktivitas umat-umat Tuhan di pagi ini dan sepanjang hari ini, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Dan satu hal, biar setiap kami tetap mengundang hadirat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya. Amin.